di A2. Nah, sekarang sekalian nunggu kalian hadir dari ini kita start kuliah pertama mengenai manufacturing graffiti. Sebelumnya saya kuliah hari ini kita pakai waktu cuma buat membahas kenapa sih kita perlu memodify JR. Nah, sebelumnya udah pada pernah dengar belum untuk yang saya tulis di sini? Ya ini udah ya, ini udah ini yang dari fisika mungkin belum ya. Nah, jadi kuliah jualan kuliah hari ini tujuan kuliah hari ini kita cuma bahas kenapa kita harus memodify JR, karena kan seperti yang kita tahu kan JR udah banyak banget. Nah ini sebentar, ini diri ya, ini kenalin ini mahasiswa. Jadi ada satu lagi tapi ini juga dari kita lanjut. Nah sebenarnya ada ada banyak sih poin utama. Poin utama kenapa kita harus memodifikasi JR, tapi 3 poin utama yang saya highlight itu ada satu, karena di yang seperti yang kita lihat ada anomali dari data yang kita dapat dari alam semesta itu sendiri. Terus yang kedua itu masalahnya memang ada di teori JR-nya itu sendiri. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus memodify JR itu ya karena ada masalah konseptual dan masalah teoritikal di dalam JR itu sendiri. Yang terakhir itu karena JR itu sendiri sudah diturunkannya kalau dari framework matematiknya, JR itu untuk menurunkan JR itu banyak constraint dan requirement yang kita kasih supaya kita bisa dapatkan JR. Itu secara natural bisa dihilangkan requirement. Kuliah kali ini tuh sebenarnya saya cuma mau bikin seperti sih. Oke, yang pertama kita bahas yang bagian observational anomaly dulu ya. Anomali pertama itu munculnya karena pengamatan galaksi. Ini udah ada. Jadi koreksi ya. Nah, ini saya kasih lihat gambar galaksi nih. Sebenarnya ada banyak kan yang bentuknya ya, ada yang gede, ada yang bulat, ada yang kayak spiral. Nah, terus selanjutnya, nah dari pengamatan galaksi yang berbagai macam ini kita bisa ambil, kita bisa lakukan 2 data yang penting untuk pengamatan galaksi. Yang pertama itu datanya radius dari galaksinya. Nah, jadi setelah mengamati galaksi itu kita bisa tahu radiusnya. Sebenarnya kita balik lagi ke basic ya. Gimana sih caranya kita bisa prediksi jarak atau panjang dari benda-benda yang jauh banget dari kita. Mungkin Widya bisa bantu. Gimana sih caranya kita mengukur jarak di astronomi? Setahu saya, yang saya tahu, walaupun saya sebenarnya nggak ada kuliahnya. Yang pertama itu kita bisa gunakan parallax ya. Parallaxnya juga ada 2 macam, ada yang via spektrum, ada yang via trigonometri. Nah ini setahu saya caranya gimana kita ambil kita mengamati, misalnya kita mau mengamati bintang, kita amati mereka di 2 saat yang berbeda ya. Misalnya di musim panas, satu lagi di musim dingin. Terus kita ukur jaraknya, kita ukur sudut pengamatannya. Dari situ kita punya sudut, dari sudutnya kita turunkan pada geometri, kita bisa prediksi jaraknya berapa jauh. Oke.
tentunya selain pakai parallax, kita juga bisa menggunakan spektroskopi. Dari spektroskopi ya. Spektroskopi bisa. Terus dari spektroskopi itu bisa turunkan si jarak atau radius efektif. Terus nanti ada lagi kita pakai standar candle segala macam ya. Ada untuk inisial, tapi saya nggak akan bahas itu kalian bisa sendiri. Nah, setelah kita bisa tahu dari pengamatan galaksi, kita bisa tahu radius. Yang kedua, kita bisa tahu juga orbital velocity. Nah, jadi misalkan kita punya galaksi nih, kita lihat dari atas ya. Misalkan ini galaksi. Nah, biasanya galaksi kan kita punya pusatnya ya di tengah. Nah, kita bisa menghitung jarak galaksi dari kita, dan kita juga bisa menghitung jarak besar radius galaksi itu sendiri, radius efektif. Itu biasanya dari titik pusat massa ke ujungnya sampai ujungnya yang paling redup ya. Nah, ini yang biasa disebutnya radius efektif. Nah, sedangkan orbital velocity itu adalah kecepatan galaksi di titik sini misalnya, atau misalnya kita ambil di sini posisinya, jadi kecepatan orbital efektif, kecepatan orbital, ya jelas. Nah, seperti yang kita tahu dari fisika klasik ya, dari fisika Newton, kecepatan orbital itu kan persamaannya ini ya gampang ya. Dimana massa m ini itu adalah massa yang enclosed mass. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu kecepatan galaksi misalnya di titik ini, kecepatan galaksi di titik ini, kita ambil massa yang dilingkupi oleh si radius ini. Jadi kita hitung massa di sini. Ya. Oke, ada yang bertanya dulu nggak? Yes, ya. Nah, dari persamaan ini kan persamaan distansi vektor biasa ya, dari Newton. Dari persamaan ini kita bisa turunkan kalau misalnya galaksinya itu yang bulat seperti bola. Kalau misalnya galaksi bulat seperti bola itu masanya kalau galaksi bulat seperti bola, kalau kita misalnya kita bergerak makin menjauh dari galaksinya, masanya itu akan tumbuh dengan setara dengan R pangkat 3 ya, karena dia kan ini tinggal masukin, kalau misalnya dia density-nya seragam, tinggal masukin di integrasi terhadap bola, dan kita dapat kalau misalnya dia low, kalau misalnya dia kita pergi menjauh dari galaksi itu, maka masanya akan
berbanding lurus dengan R tambah 3. Nah, sedangkan kalau misalnya galaksinya itu galaksi spiral tapi ada bulbnya di tengah, jadi kayak Saturnus tapi di sini jadi kita kayak punya satu bola tapi di sekelilingnya itu ada disknya gitu. Nah, kalau ini di bagian sini saat kita pindah R dari satu titik di sini ke titik sampai dia cahayanya redup, itu R-nya akan berbanding terbaca. Ya, sebentar. Nah, maaf saya ada satu. Karena M-nya berbanding lurus dengan R3, maka kita bisa tahu velocity-nya, tinggal dimasukin aja, velocity-nya itu akan berbanding lurus dengan R untuk galaksi yang bentuknya seperti bola. Kalau misalnya galaksi yang ini itu velocity-nya akan berbanding lurus dengan R 1/2 ini untuk yang galaksinya datar, atau R sama dengan ini 1/2 untuk yang galaksinya seperti ini. Nah, ini kalau yang ini itu untuk galaksi yang seperti disk tapi nggak ada bulbnya di tengah. Kalau yang untuk ada bulbnya di tengah, maka dia akan velocity-nya akan berubah seperti ini terhadap jarak. Nah, harusnya kita bisa prediksi dari Newton. Nah, seperti yang sudah saya turunkan tadi, harusnya menurut prediksi hukum Newton. Kenapa pakai Newton? Karena untuk galaksi belum perlu koreksi relativistik karena jaraknya juga nggak terlalu cepat. Nah, bisa dilihat ya di sini. Menurut prediksi hukum Newton harusnya garisnya itu yang gitu. Jadi untuk yang galaksinya seperti dua dimensi, ini untuk galaksi yang ada bulbnya seperti yang saya bilang tadi. Nah, tapi ternyata menurut hasil pengamatan dari luar angkasa, ternyata kurva galaksinya itu nggak sesuai sama teori Newton, tapi yang jauh. Jadi dia nyaris flat. Dari persamaan ini kan ya, dari persamaan yang ini, kalau misalnya kita ambil velocity-nya flat, itu kan hampir flat ya, tapi kita idealisasi supaya velocity-nya flat. Kalau ini flat, maka M-nya akan sebanding dengan R. Jadi semakin jauh kita pergi dari galaksi, bukannya masanya semakin berkurang, tapi masanya semakin tumbuh terhadap R-nya. Jadi kayak padahal yang bisa kita lihat, seharusnya semakin jauh dari R, harusnya kan masanya semakin redup ya. Cahayanya makin redup, harusnya masanya bukannya semakin berkurang, tapi masanya semakin naik. Nah, karena itu kita bisa mereka para astronom dan para fisikawan itu memprediksi kalau ternyata ada massa yang nggak terlihat, dan massa yang bisa kita lihat itu cuma berkontribusi sekitar 10% dari seluruh total massa yang harusnya ada menurut pengamatan. Oke, ada yang mau bertanya dulu?
Nah, untuk menjelaskan flat galactic rotation curve ini, solusinya yang umum ada dua. Nah, yang pertama itu dark matter power ya. Dark matter power itu jadi sebentar. Lambda ini dari kosmologi Pakistan, jadi dengan cukup dark matter. Nah, ini intinya gimana teori ini menyelesaikan permasalahan tadi itu simpel, cuman mereka mengasumsikan ada materi yang tidak terlihat dan materi itu ditambahkan ke galaksi-galaksi sehingga bisa menjelaskan ultraviolet. Nah, tapi masalah utama dari si dark matter itu sampai sekarang belum terdeteksi ya. Materi si dark matter itu belum ada yang terdeteksi sama sekali. Jadi karena belum terdeteksi sama sekali, maka ada untuk solusi kedua yang dipropose oleh fisikis itu adalah kayak mungkin bukan kita harus nambahin materi, tapi mungkin untuk skala galaksi GR itu harus dimodifikasi. Nah, GR harus dimodifikasi sehingga dia bisa menjelaskan kurva galaksi rotation yang baik. Nah, cabang dari teori modified gravity yang berusaha menjelaskan si galactic rotation flux itu yang akan kita pelajari di kuliah selanjutnya. Modified Newtonian dynamics, jadi dia belum pakai koreksi relativistik, hanya prinsipal saja. Nah, masalahnya dia bisa cukup bagus untuk menjelaskan si kurva galaksi ini, tapi untuk kalau misalnya kita pergi ke skala yang lebih besar kayak skala galaksi cluster, skala kosmologis, dia nggak sesuai dengan pengamatan. Oke, kita tanya dulu. Terus selanjutnya setelah masalah flat rotation, flat galactic rotation, kita punya masalah tadi di observasi. Masalah kedua itu mengenai cosmic exploration atau akselerasi kosmik. Nah, sebelumnya kan kalau kalian udah ngambil GR, kita tahu ya metrik RW. Metriknya kan bentuknya gini ya.
bisa definisikan Hubble constant, Hubble parameter, dan untuk T-nya sekarang dia practically jadi konstan ya. Nah, maksudnya ternyata dari sini kan kalian ingat cerita persamaan Einstein kan G, K, T. Nah, harusnya kan ada suku konstanta kosmologis ya sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini ya kalau salah. Nah, iya. Pokoknya dalam menurunkan si Einstein-Cook equation itu sebenarnya Einstein dapatin ada suku kosmologis seperti sini kalau nggak salah. Nah, tapi karena menurut dia nggak tahu fisisnya ini apa, jadi dia hilangkan aja, jadi dia dapat ini. Tapi setelah ternyata dilakukan pengamatan saat kita melihat bintang atau galaksi, kita dari hasil pengamatan itu seakan-akan kayak semua galaksi itu menjauh dari kita. Jadi akhirnya disimpulkan kalau alam semesta itu mengembangnya seberapa besar. Ini dia bergantung dari scale vektornya, dan dari scale vektor kita pengen tahu seberapa cepat laju ekspansi alam semesta itu, kita bisa tahu dari Hubble parameter dan Hubble constant. Ya, kita sudah tahu. Nah, dari sini juga kita bisa temukan yang namanya cosmological redshift ya. Itu persamaannya kita bisa scale factor saat ini dan scale factor saat si cahayanya diemisikan. Ini dia redshift difference. Ini udah pernah dapat semuanya di kuliah. Jadi belum. Tadi belum. Nah, intinya dari persamaan Einstein kita mau cari solusi untuk solusi metrik untuk metrik alam semesta kita. Asumsi yang digunakan itu ada dua. Asumsinya pertama, alam semestanya itu harus isotropik. Kalau kita ke atas, kalau kita lihat dari jauh, dia harus sama dari semua arah, dan dia harus homogen. Homogen itu harus, kalau misalnya kita pergi dan kita lihat dari jarak, jadi skala yang besar dan jauh, itu dia harus seragam. Nah, dari situ dengan asumsi itu kita dapat kita bisa turunin ini harusnya. Itu neuronnya banyak yang ada di mana. Jadi nah, A ini itu faktor skala. Jadi faktor skala ini tergantung dari waktu ya. Jadi untuk kalau waktunya berubah, si elemen 3 dimensi dari bagian ruangnya itu dimungkinkan untuk berubah juga. Nah, dari sini kita bisa turunkan si faktor seberapa cepat sih laju ekspansi atau menurutnya alam semesta. Nah, lalu dari faktor ini juga kita bisa mendapatkan cosmological redshift, karena kan setelah kita melakukan pengamatan kita tahu kalau misalnya sesuatu bergerak menjauh atau mendekat dari kita kan ada yang namanya efek Doppler ya. Jadi si
gelombang elektromagnetiknya itu akan spektrumnya akan geser gitu. Kalau dia menjauh, dia ngegesernya ke gelombang merah. Kalau dia mendekat ke gelombang biru. Nah, jadi dari hasil pengamatan kita bisa tahu Z dari data. Nah, dari data Z ini kita bisa tahu, bisa hitung seberapa besar sih laju ekspansi alam semesta itu dengan menghitung A masukin ke sini. Ya, gitu ya. Itu kalau FLRW metric itu maksudnya yang Friedman Robertson Walker Universe itu? Iya, benar. Itu dari actionnya itu apa yang dibuat? Atau cuma modified dari McVitie solution? Enggak, dari aksinya tetap Einstein Gilbert. Oh. Tapi nanti dengan menggunakan asumsi yang dua itu dia harus isotropik. Isotropik itu kan artinya dia harus dari segala macam arah harus kelihatan sama. Berarti bentuknya harus seperti ini. Nah, terus karena dia harus homogen juga, karena dia harus isotropik, jadi ya kita pakai dia pakai spherical symmetry di sini. Dan dia karena dia harus homogen, nanti itu bisa diturunkan cuma dari dua asumsi itu. Nanti kalau misalnya mau kita turunkan, kita coba turunkan, tapi enggak hari ini, minggu depan ini. Oke? Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau Widya mau bantuin dulu? Udah dapat kan Widya? Nurunin nggak, tapi nurunin metriknya nggak? Diajarin tapi saya nggak hafal. Kita lanjut. Ada yang mau tanya dulu nggak? Tapi kalian tahu ya, jadi kita dari pengamatan kita bisa tahu redshiftnya seberapa jauh si benda-benda itu menjauh dari kita. Terus dari data itu kita bisa dapatkan si ekspansinya. Nah, ternyata setelah diplot sebelumnya saya harus jelasin. Nah, jadi ada satu objek di alam semesta yang bisa dipakai sebagai standar candle. Standar candle itu penting karena kan seperti yang sebelumnya saya bilang, untuk mengukur jarak itu kan susah ya sebenarnya karena kita di bumi, sedangkan yang kita lihat itu bendanya jauh-jauh banget dari kita dan kecil-kecil banget. Nah, dari keterbatasan itu kita bisa gunakan yang namanya standar candle. Jadi ada satu objek di alam semesta namanya supernova super 1 ya, itu 1A. Supernova itu apa sih sebenarnya? Bintang meledak ya kalau nggak salah kan? Ya. Jadi dia udah jadi rapat banget. Jadi karena saking rapatnya akhirnya dia meledak. Nah, supernova tipe 1 ini isinya itu adalah bintang-bintang neutron star yang masanya itu di sekitar canda second unit itu 1,4 atau 1,3 dari masa matahari. Nah, kalau misalnya kita belajar evolusi bintang itu kan gimana perjalanan hidup bintang itu bergantung dari masa awalnya ya kalau nggak salah kan. Nah, bintang yang masanya ada di sekitar sini itu dia kalau misalnya udah lanjut usia dia akan menjadi neutron star. Nah, jadi dari situ kita bisa kumpulin neutron star itu, kita bisa simpulkan masanya pasti nggak akan jauh-jauh dari ini. Nah, karena kita bisa fixin masanya,
dan kita tahu jenis bintangnya neutron star, kita tahu yang namanya dia pasti punya luminosity yang nggak akan terlalu jauh. Oke. Karena kita tahu jenisnya bintangnya bintang neutron. Terus masanya pasti sekitar segini. Harusnya luminosity-nya nggak akan jauh-jauh kan ya. Jadi kita punya satu set objek yang kita sebut supernova tipe 1A yang luminosity-nya itu terlihat redup. Nah, karena itu kita punya yang namanya F ini parent brightness. Jadi kecerlangan relatif yang kita lihat yang bergantung dari jarak dia. Kalau ini kan dia absolut ya, karena ini dia hanya bergantung dari jenisnya, jenis apa yang membangun si bintang sama berapa masanya. Tapi kalau ini dia bergantung dari jaraknya dia terhadap kita. Ini misalnya seperti ini. Ini jarak ya. Jadi apa yang brightness-nya itu dia berkurang berbanding terbalik dari kuadrat jarak. Nah, setelah ini, karena alasannya tadi saya bilang karena set ini dia punya luminosity yang absolut, kita jadikan dia sebagai standar candle. Kan kita udah bisa tahu jarak si neutron star ini dengan mengukur redshift-nya, kita bisa tahu jaraknya, kita bisa tahu luminosity-nya, kita bisa dapat apparent brightness. Jadi kita punya kayak semacam standar untuk mengukur hasil. Dari data supernova itu kita bisa plot kan, kita bisa tahu redshift-nya, kita bisa tahu lokasi di mana, terus kita bisa plot juga jarak dia dari kita plot. Tapi ternyata hasilnya kalau misalnya ini adalah prediksi kita kan tahu alam semesta kita mengembang, tapi kita pengen tahu seberapa cepat mengembangnya. Nah, kalau misalnya mengembangnya itu tidak dipercepat, itu yang kalau mengembangnya itu lambat, maksudnya bukan misalnya jadi mengembang tanpa percepatan itu yang misalnya ya. Nah, tapi ternyata setelah datanya dibuat, ternyata kurvanya itu lebih tinggi daripada data yang tidak dipercepat ya. Artinya alam semesta kita mengembangnya itu makin lama makin cepat. Itu yang beda. Bukan dengan kecepatan konstan, tapi dengan kecepatan yang cepat. Nah, kenapa ini jadi masalah untuk PCR? Nah, lalu selanjutnya kita pengen tahu apa sih yang menyebabkan alam semesta ini di ekspansinya itu dipercepat. Nah, kalau misalnya dari persamaan Einstein yang kemarin kita temukan itu dia belum bisa menjelaskan kenapa alam semestanya dipercepat. Kita harus tambahkan yang namanya itu konstanta kosmologi. Karena dia dipercepat, ada suhu cosmological constant itu harus lebih besar dari 0. Nah, kalau misalkan kita cuma mathematician, kita mungkin bilang nggak apa-apa, cek aja
kan konstanta kosmologis itu cuma konstan dari integrasi aja, tapi karena ini untuk karena kita fisikis, kita nggak bisa cukup puas dengan penjelasan kalau cosmological constant itu cuma sekedar konstanta. Kita harus tahu ya ini fisiknya apa sih. Kita harus berusaha menjelaskan si cosmological constantnya apa. Nah, salah satu penjelasannya itu cosmological constant itu merupakan vakum energi. Oh, sorry. Sama kayak sebelumnya, cosmological constant itu dia bisa dijelaskan sebagai bagian dari materi atau bagian dari materi energi. Ini yang biasanya kita sebut dengan dark energy. Nah, tapi karena ini juga belum ada observasinya, solusi keduanya adalah ya sama seperti tadi, gravity harus mungkin kita nggak perlu dark energy atau nggak perlu menjelaskan cosmological constant dengan dark energy, tapi kita bisa jelaskan dengan modify gravity lagi. Nah, jenis cabang modified gravity yang berusaha menjelaskan si akselerasi alam semesta itu biasanya FR. Terus ada G.P. Greenberg. Nanti ini kan ada di list kuliah ya. Oke, kita tanya dulu. Ada yang ditanyain? Oke ya, lanjut ya. Nah, yang terakhir, kasus terakhir di bagian fenomenologi yang memotivasi kita untuk memodify GR itu ada yang namanya Hubble tension. Sebenarnya bukan Hubble aja, tapi ada satu objek lagi. Nah, ada dua objek penting di kosmologi. Yang satu itu namanya Hubble constant yang tadi saya jelaskan, atau dia itu Hubble parameter saat si T-nya sama dengan T0 itu sekarang ya. Nah, apa sih yang diukur oleh si Hubble tension itu? Dia mengukur expansion rate dari si alam semesta. Nah, untuk mengukur ini kan ini enggak kita dapat ini kan karena kita turunkan dari data-data yang kita dapat dari pengamatan. Nah, ada dua cara untuk menurunkan si Hubble constant ini. Cara pertama itu dari saat alam semestanya masih muda. Ini kita pakai caranya untuk mengukur
constant itu dengan menggunakan CMB, Cosmic Microwave Background. Nah, dari hasil CMB ini kita masukkan ke teori, ke framework kita, akhirnya kita dapat Hubble constant itu sekitar 73 per 1 kilometer per detik per detik itu megaparsec ya. Nah, ini kalau misalnya kita ukur Hubble constantnya itu saat universe masih muda, karena saat kita gunakan CMB. Nah, selanjutnya kita bisa ukur juga, tapi pengukurannya kali ini kita ukur saat si Hubble tensionnya, Hubble constantnya diukur dengan menggunakan ini universe saat ini. Universe saat ini kan dulu kan universe itu dia seragam ya, seragam terus saya lupa historinya, tapi saat seragam itu kita punya cosmic background. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, materi-materi kan saling menggumpal ya, karena gaya gravitasi. Jadi makanya universe sekarang dia punya struktur, punya galaksi, punya cluster galaksi dan nah, ini kita ukur dengan menggunakan type 1 phase supernova tadi. Nah, ternyata kita dapatkan si Hubble constant sekarang itu besarnya nggak sebesar ini, tapi lebih kecil, sekitar 60 itu. Nah, jadi ada deltanya gitu. Padahal habisnya yang diukur kan besaran yang sama, Hubble constant saat ini, tapi diukurnya pakai dua cara yang berbeda dengan dua objek yang berasal dari massa, dua objek yang berasal dari alam semesta yang umurnya beda. Ini objek yang berasal dari alam semesta pas dia masih muda, ini objek yang dari alam semesta saat usianya udah tua. Tapi ternyata hasil dari Hubble constantnya itu beda. Nah, selanjutnya ada juga objek selain Hubble constant, namanya sigma 8. Sigma 8 itu dia besaran yang menyatakan seberapa besar seberapa menggumpalnya alam semesta kita sekarang. Ya, benar nggak sih? Gimana coba jelasinnya, saya bingung bahasa Indonesia. Nah, itu kalau nggak salah diukurnya dari ini adalah RMS, root mean square amplitude dari fluktuasi materi ya, kalau nggak salah. Ini matter density-nya ini konstanta, jadi dia menyatakan seberapa menggumpalnya gitu. Kan kalau dulu kan alam semestanya masih homogen, tapi karena massa itu saling menarik massa yang lain, jadi dia makin lama kan makin menggumpal. Dan ini dia menyatakan besaran seberapa besar menggumpalnya massa-massa di alam semesta. Nah, ini ternyata setelah diukur dengan dua cara yang mirip ini juga, saat usia alam semesta masih muda dan saat usia alam semestanya udah tua, ternyata dapat juga S8 yang beda dengan deltanya itu sebesar 0,5. Jadi ini tuh sekitar 0,83
sekitar 0,76. Ada delta juga, bisa dilihat di sini ya. Nah, kita kan mengukur dua objek yang sama tapi dengan cara yang beda. Harusnya kalau misalnya teori kita itu perfect dan ideal dan benar dan valid, harusnya hasilnya nggak akan beda jauh kan. Tapi ternyata ini bedanya cukup jauh sampai sekian megapaskal. Nah, karena ada perbedaan, maka orang-orang fisisis dia merasa kalau ini adalah hint kalau model kita bermasalah saat universe, jadi harus dimodifikasi. Lalu teori yang modified gravity yang dipakai buat menyelesaikan masalah ini itu yang paling Dark tuh bisa ngejelasin ini nggak? Soalnya itu ada yang dark matter berarti masuknya ke sini ya? oh iya. Ya, ya. Kalau misalnya dark matter itu kita treat sebagai materi, berarti harusnya masuknya ke sini kan? Jadi bisa dipakai juga buat menjelaskan. Ya. Jadi intinya kalau misalnya dari sisi observasi, dua teori yang dipakai buat menjelaskan itu ini dark matter sama modified gravity. Mana yang kira-kira nanti lebih tepat buat menjelaskan? Kalau ini kan dia bilang oh teori GR tetap aja dipakai, nggak perlu dimodifikasi, tapi kita modify di bagian masanya yang kita ubah. Tapi GR-nya tetap, kalau orang-orang modified gravity bilang nggak perlu toh, kita nggak pernah melihat secara eksperimen dark matter atau apa, mendingan kita modify aja gravitinya. Jadi dua teori ini sebenarnya saling berantem. Oke, ada yang ditanya dulu sebelum kita ya. Tadi kan disebutkan kalau model-model modified gravity itu banyak, yang tadi disebutin 4, terus kayak belum yang saya, Widya, gitu, yang lagi kerjain. Itu sebenarnya kayak nentuin kasus-kasus tertentu, secara kasus-kasus kosmologis yang tertentu itu yang pas modified gravity itu kayak syaratnya apa aja gitu. Kayak kalau saya sendiri kan di gravitational wave itu pakai Bragg juga, terus kalau dia di perial relativity pakai FR. Sebenarnya si bagian cabang dari modified gravity ini semuanya bisa dipakai buat menjelaskan, tapi hasil kan harus dicocokin ya hasilnya sama eksperimen. Yang paling bagus adalah yang paling sesuai sama eksperimen kan. Jadi kalau misalnya ternyata dia bisa menjelaskan dengan asumsi paling sedikit dengan hasil yang paling sesuai sama eksperimen, ya itu yang paling bagus kayak gitu. Asumsinya paling sedikit. Kalau misalnya dia bisa ngejelasin, tapi kalau misalnya dia pakai asumsi banyak dan asumsinya belum tentu benar, ya kita sebagai ilmuwan kan ada yang namanya Occam-Razor ya, kita harus pakai yang asumsinya paling sih. Ada yang mau ditanya dulu? Break dulu ya. Kita bahas bagian ketidakcocokan dengan
kita bahas kalau ternyata GR itu sendiri juga ada bagian problematiknya. Yang pertama kita bahas seputar fine tuning problem. Ini sebenarnya fine tuning problem ini dia bukan benar-benar masalah, tapi lebih kayak apa ya, insiden apa sih bahasa Indonesia? Kecelakaan apa ketidaksengajaan. Coincidence seperti yang kebetulan, nah benar kebetulan. Jadi dia sebenarnya fine tuning problem ini dia bukan masalah, tapi kayak ada suatu kebetulan di framework GR ini. Tapi kebetulan itu kemungkinannya tuh sangat kecil supaya bisa terjadi, jadinya karena sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi, jadi dianggap mencurigakan gitu. Nah sebelumnya kan kita bahas tentang kita alam semesta itu kan kita tahu di ekspansinya itu dipercepat ya, berarti harus ada suku kosmologi konstan yang lebih besar daripada ya. Setelah berdasarkan pengamatan kita bisa prediksi besarnya rapat cosmological constant ini, besarnya itu sebesar 10,-29 gram per sentimeter kubik. Kecil banget sehingga bisa practically bisa dianggap nol, tapi nggak nol. Nah lalu kita kan kita pengen tahu apa sih sebenarnya physically si suku cosmological constant ini. Nah beberapa ilmuwan mempropose kalau cosmological constant itu sebenarnya cuma vacuum energy dari KFT. Ya vacuum. Jadi di KFT itu kan vakum dia punya energi yang berasal dari quantum fluctuation yang nanti akan kita bahas sekarang ini. Nah, sedangkan besarnya density dari quantum fluctuation itu sendiri itu setelah dihitung ternyata beda jauh gitu sama ini, sama si density dari cosmological constant dia sekitar plus 90 gram per cm kubik. Jadi karena dia sangat besar sekali dan kita berusaha menjelaskan si cosmological constant itu sebagai vacuum energy untuk dari hasil kalkulasi kita, hasil prediksi kita untuk kembali ke nilai sebesar ini itu kita harus mengurangi atau mengcounter bagian si vacuum energy ini sangat tepat sampai sekian angka di belakang koma. Ini kan minusnya, ini dia 29 angka di belakang koma ya. Karena ini sampai 90 angka, 90 ya. Nah, itu yang karena kita harus meng-counter si suku vacuum energy ini dengan segitu precise-nya sampai dia mencapai hasil yang teramati oleh kita. Nah, itu makanya ilmuwan atau fisikis menganggap ini suspicious banget gitu, sampai kita harus fine tune suatu besaran sehingga dia bisa mencapai nilai yang sedikit kecilnya. Nah karena itu banyak yang merasa kalau GR itu nggak satisfying karena masalah ini, karena masalah fine tuning problem. Jadi beberapa ilmuwan, beberapa fisikis itu
menggunakan teori modified gravity buat menyelesaikan masalah ini. Caranya gimana? Dari bagian modified gravity sendiri, jadi mereka bilang daripada kita harus mencari suku counter ini, mending kita postulatein aja kalau si cosmological constant itu sebenarnya 0. Jadi maksudnya kalau dulu Einstein itu bilang cosmological constant sama dengan 0, terus dia merasa itu the biggest blunder in his life. Sekarang justru ilmuwan fisik modern tuh merasa enggak, itu bukan blunder kok. Menurut kita bisa kita postulatkan kalau misalnya si cosmological constantnya sama dengan 0, tapi ini tidak 0 karena ini merupakan suku koreksi dari si modified gravity. Ya. Jadi itu masalah fine tuning problem, dan gimana modified gravity propose solution buat fine tuning problem. Ada yang mau tanya dulu sebelumnya lanjut. Ya. Nah, kalau masalah yang kedua ini tentang simularitas, itu memang masalah yang berasal dari GR-nya itu sendiri. Sebenarnya simularitas itu apa sih? Jadi simularitas di GR, bukan di AI, GR itu dia adalah suatu region di space-time yang dimana teori GR atau teori kita memprediksi di titik tersebut ada physical quantity, kuantitas fisik, misalkan ini space-time. Nah, suatu titik di space-time di mana di titik tersebut ada kuantitas fisik yang blows up to infinity. Jadi di titik dimana di titik ini kita bisa dapatkan kuantitas yang infinite, misalnya apa? Observable infinite. Tapi infinite-nya itu saat si t dan x-nya finite. Nah, kalau misalnya kita punya titik di space time di mana kuantitasnya itu infinite, di mana t dan x-nya finite, si posisi inilah yang kita sebut dengan singular point, ya. Nah, kalau misalnya physical quantity-nya tak hingga di saat t dan x-nya itu infinite, itu dia nggak masalah ya, dia cuma jadi red flag kalau misalnya kuantitasnya itu infinite saat poin ini reachable gitu dari kita, ya. Jadi kalau misalnya kita bilang misalnya kayak energinya itu akan meledak saat saat kita menuju tahingga, saat waktunya diambil tahingga, x-nya menuju tahingga. Ini nggak apa-apa, ini aman secara matematik. Tapi kalau misalnya energi meledak atau density-nya meledak atau curvature-nya meledak saat x atau t-nya misalnya 0, nah ini baru dia jadi red flag. Dan itu artinya teori kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi di titik singularity itu. Kalau itu ada kasus seperti ini di dalam satu teori, artinya teorinya itu nggak bisa menjelaskan hal-hal yang ada di titik atau di sekitar titik singularity tersebut. Nah, buat GR sendiri itu contohnya ya, seperti yang kita udah tahu ya. Contoh pertama, Big Bang dan singularity. Nah, tadi kan saya udah tulis ya si metrik RW itu.
metrik FLRW yang tadi itu kita bisa trace back, kita bisa interpolasi ke belakang saat T ini sama dengan 0 dan T sama dengan 0 itu aman ya harusnya ya. Dia reachable dari kita, dia finite, dia reachable dari kita, tapi saat T sama dengan 0 itu kita dapat energi density-nya meledak ya. Nah ini salah satu contoh similarity di LGR. Selanjutnya yang lumayan famous juga itu black hole similarity. Contohnya metrik Schwarzschild ya. Bukan ini 1, 2 n per n. Nah ini saat R-nya sama dengan 0, ya saat R-nya sama dengan 0, saat R-nya sama dengan 0, dia line elemennya sama kan, meledak juga saat R-nya sama dengan 0, dia line elemennya meledak, dia menunjukkan akan meledak. Ini saat R-nya sama dengan 0, ini juga finite loh. Jadi titik di mana suatu objek fisis itu meledak saat dianya saat titik itu reachable dari kita, titik itulah yang kita sebut dengan similarity. Nah yuk, mari. Nah, jadi balik lagi ke black hole. Saat R-nya sama dengan 0, dia yang meledak itu selain si line element, curvature-nya juga jadi diverge. Nah ini nanti kalau misalnya kalian udah ngambil GR, ada yang namanya Hawking-Penrose theorem, udah ada yang dibahas nggak? Belum. Ada yang namanya Penrose-Hawking theorem. Penrose-Hawking similarity theorem. Itu intinya teorinya membahas kalau misalnya dalam kasus umum di mana si kondisi energinya yang weak sama yang itu segala macam itu terpenuhi, mau gimana pun juga pasti akan ada similaritas di solusi yang diturunkan dari kesamaan ekstrem. Jadi similarity itu menurut si teorema ini tuh gak bisa dihindari gitu. Oke, ada yang tanya Bu? Nah, adanya si similarity ini dia jadi hint kalau ternyata GR itu valid, tapi ada bagian-bagian di mana dia akan jadi problematik. Nah, jadi seakan-akan kayak karena posisi similarity-nya itu reachable ya dari kita, jadi kita bisa selalu mencapai titik di mana objeknya similar, kita seakan-akan kayak tahu bahwa ada sesuatu di balik situ, tapi teori GR tidak bisa mengantar kita ke titik itu. Ya, jadi di titik itu GR-nya breakdown dan itu harus di-modify. Caranya solusi yang dipropose untuk menyelesaikan masalah ini itu bisa dibagi jadi dua besar. Pertama itu di sini cara
solusi yang dipropos untuk menyelesaikan masalah singularitas itu dengan cara menghindari singularitas. Jadi di teorinya itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kondisi singularitas itu nggak pernah tercapai. Itu yang contohnya itu kita bisa mengganti si persamaan dinamik kita ubah, kita alter sehingga collapse, gravitational collapse itu dia berhenti sebelum mencapai titik singular. Contohnya ini biasanya solusi ini banyak diadopsi sama teori-teori modified gravity yang masih klasik dalam hal kita nggak perlu kuantisasi, kita nggak perlu menggunakan kuantisasi di sini. Jadi teori modified gravity itu biasanya menyelesaikan masalah singularitas dengan cara menghindari. Contohnya teorinya itu biasanya FR, FR. Oh ya, FR ini dia biasanya nanti ada suku tambahan di actionnya sehingga ada biasanya di actionnya ada suku tambahan sehingga nanti sebelum dia benar gravitasinya benar-benar collapse ada suku yang saling mendorong repulsive force gitu sehingga dia nggak jadi beneran collapse ke titik singular. Biasanya apa ada gitu. Terus kedua ada kondensasi ya, kondensasi atau begini. Ini nanti juga kita akan bahas. Terus selanjutnya ada ini juga kita akan bahas sedikit nanti. Nah selanjutnya solusi kedua untuk masalah singularity di GR itu adalah dengan cara resolusi. Maksudnya gimana? Jadi untuk solusi ini menurut teori-teori yang menggunakan approach resolusi itu singularitas itu hanya ada di GR karena GR itu masih pasif. Jadi kalau misalnya GR-nya bisa diganti dengan versi kuantisasinya, harusnya masalah singularity itu nggak akan terjadi. Nah, jadi ini itu karena GR-nya pasif. Solusinya gimana? Ya gampangnya mah GR harus kita kuantisasi supaya tidak terjadi masalah singular. Nah biasanya frameworknya itu adalah dengan mengganti si diverging quantity, misalnya apa, faktor volume misalnya. Nah, kalau kayak tadi di kasus black hole Schwarzschild kan saat R-nya menuju 0, maka dia elemennya akan meledak kan, jadi ya T saat dia bisa. Terus density curvature-nya juga akan meledak jadi rendah. Nah, tapi untuk kasus kalau misalnya kita berhasil mengkuantisasi
gravity, biasanya kita akan punya minimal length. Jadi jarak panjang yang paling kecil yang bisa kita capai. Biasanya ini kita sebutnya apa? Jadi kita bisa misalnya kita punya kayu, ini kita bisa potong terus kalau secara klasikal ini kita bisa potong terus sampai dia besarnya menuju 0, tapi karena menurut beberapa teori kuantum gravity kita nggak akan pernah bisa memotong sesuatu itu sampai benar-benar 0 karena space time itu sendiri juga dia punya minimal length yang besarnya adalah Planck length ini ya. Nah, jadi dengan mengintroduce adanya Planck length ini diharapkan singularity dari singularity yang ada di GR itu nggak pernah terjadi. Oke, ada yang bertanya dulu. Jadi kedepannya kita bakal lihat black hole, model black hole di mana kalau black hole Schwarzschild, black hole yang lain semuanya apa? Schwarzschild, Kerr-Newman, Bristol-Norton itu kan dia semuanya ada singularity point ya. Nah, nanti ada model lain namanya Hayward model, dia itu nggak ada singularitasnya. Setelah masuk ke event horizon di dalamnya itu dia nggak ada singularitasnya. Tapi Hayward itu cuma toy model doang. Hayward itu cuma toy model. Tapi kan ya setidaknya kita punya model yang bisa dipakai buat menjelaskan buat menunjukkan bahwa mungkin kok kita punya black hole yang di dalamnya nggak simulan. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau black hole yang 2018 kemarin di foto itu model apa ya? Itu carry pak, carry. Iya. Dia rotating kan, yang pasti. Dia spherical symmetric juga. Nah, tapi dalamnya kita nggak tahu bisa mendalam dari luar. Kita nggak tahu apakah benar di dalamnya ada singularitas atau enggak, atau di dalamnya ternyata ada proses lain gitu. Saat ini mah kita cuma bisa modelin dia pakai cam setahu saya, karena dia rotating dan karena dia spherical. Ada yang mau ditanya lagi? Sebelum kita lanjut. Ya. Nah, jadi balik lagi masalah singularitas ini memberi hint kalau GR itu harus dimodifikasi ya. Apakah bisa melalui cara klasikal pakai verifikasi atau dengan cara kuantisasi. Selanjutnya lagi ini yang akan kita pelajari di kuliah selanjutnya. Kan kita tahu di alam semesta itu ada 4 interaksi fundamental ya. Ada elektromagnetisme, ada weak interaction, ada strong interaction, dan ada untuk saat ini kita tahu cuma ada 4. Nah, terus yang ketiga, elektromagnetisme itu awalnya kan kalau misalnya kita baca sejarahnya kan dari Faraday yang berhasil menemukan optik bisa digabung sama kita punya teori electricity, kita punya magnetisme, itu dia bisa digabungkan oleh teori Maxwell, jadi elektromagnetisme. Terus setelah itu juga kita tahu kalau ternyata cahaya itu cuma bagian dari elektromagnetisme. Jadi dia elektromagnetisme itu dia menjelasin fenomena listrik, fenomena magnet, sama fenomena elektrisme. Itu dia jadi kuantisasi hasil kuantisasinya itu kini yang nggak tahu kuantum gravity. Terus kita punya weak interaction juga, interaksi lemah, dan bertanggung jawab itu kasusnya beta decay kalau nggak salah saya nggak tahu.
dan ternyata mereka electromagnetism sama beta sama interaction itu bisa diunifikasi jadi satu teori. Teorinya itu disebutnya electroweak. Di grupnya itu S2 dari electroweak, dari weak interaction, dan jadi bentuknya dari electromagnetism. Nah, terus selanjutnya lagi interaksi ketiga itu punya strong interaction ya. Jadi dia bertanggung jawab di quark dan bond yang tadi tahu ya, ini kerjanya ya kan? Nah, dia bisa di kuantitasasi juga. Hasil kita dapatkan QCD, quantum chromodynamics. Nah, lalu quantum chromodynamics itu dia ternyata bisa diunifikasi dengan teori teori. Jadi kita punya satu teori yang bisa menjelaskan tiga. Nah, itu karena teori yang saat ini menjelaskan tiga interaksi itu biasanya kita sebut standar model. Harusnya semua materi itu bisa dijelaskan, semua materi yang kita tahu sekarang bisa dijelaskan dengan sekarang. Nah, tapi kita punya satu lagi loh interaksi yang sebenarnya paling sering kita alami sehari-hari itu justru gravitasi kan, interaksi gravitasi itu yang memahami energi, itu yang membuat kita jatuh. Nah, karena gravitasi itu dia juga merupakan bagian dari 4 interaksi di alam dan dia juga merupakan medan, harusnya naturally kita akan mikir harusnya gravitasi bisa dikuantifikasi juga dong. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita harus plus satu alasan lagi, kalau misalnya kita lihat dari persamaan Einstein ya. Nah, ini kan kurvatur ruang waktu ya. Sedangkan ini bagian dari energi momentum. Jadi berarti segala macam massa dan energi itu masuknya ke sini. Dan kita tahu massa energi ini dia itu dijelaskan oleh teori standar model yang tadi. Sedangkan standar model itu dia bisa dikuantifikasi. Kalau bagian ini dikuantifikasi, luas kanan harusnya luas supaya konsisten, luas kiri ini juga harus bisa dikuantifikasi. Makanya oleh karena itu banyak orang yang bilang GR itu belum lengkap karena belum dikuantifikasi. Dan oleh karena itu coba kita lihat. Nah, ini saya dapat dari buku jadi ini semua ada di saya. Nah, di konsep di dunia fisik itu ini saya mau coba menjelaskan sedikit tentang gimana sih evolusi konsep ontologi di dunia fisik. Pertama itu sebelumnya mungkin masih ada Aristoteles ya, tapi kita start dari Descartes itu dia filosofer yang namanya kita kenal dari Cartesian coordinate ya biasanya. Dia juga yang kenalin Mindful problem. Nah, menurut dia segala sesuatu di dunia fisik itu bisa diklasifikasi sebagai materi dan waktu. Nah, tapi setelah itu datang Newton, bagian materi itu dia propose kalau physical world itu isinya hanya partikel, ruang, dan waktu, di mana ruang sama waktunya itu absolut. Nah, setelah Newton ada muncul Faraday sama Maxwell. Jadi bagian materi itu selain partikel kita juga punya field. Ya sekarang karena dia mempelajari listrik magnet, dan listrik magnet itu bisa digunakan dengan field. Jadi dia
propose kalau materi itu ada bagian fieldnya juga. Jadi saat era Faraday Maxwell itu kita punya 4 objek di physical world, particle, field, kita punya space, kita punya time. Space dan time-nya terlepas dan absolut. Nah, tapi setelah muncul Einstein, dia mempropose special relativity. Terus menurut dia space dan time itu dia bisa digabung jadi satu. Jadi kita punya satu kesatuan yang disebut space time. Nah, terus enggak barengan sih. Ya hampir barengan dengan special relativity. Terus ada muncul revolusi kuantum. Kuantum mulai dari Planck ya, Max Planck. Ya. Nah, di quantum theory itu teori kuantum ini maksudnya teori kuantum itu kuantum mekanik dan quantum field theory. Jadi di quantum field theory itu kita tahu kan kalau partikel itu hanya eksitasi dari medan. Jadi partikel dan medan itu bisa digabung menjadi satu konsep yang disebut dengan quantum field. Dimana kita dapat partikel kalau misalnya fieldnya itu tereksitasi. Jadi untuk era di mana kita punya GRT itu objek di physical world itu ada quantum field sama space time. Nah, lalu special relativity bisa di generalisasi dengan general relativity, di mana konsep dari general relativity itu sendiri kan space time itu field, karena gravity itu kan field dan gravity itu bisa dianggap sebagai kelengkapan space time. Jadi konsep field dan space time itu juga punya satu. Akhirnya kita punya general covariant field dan partikel. Nah, diharapkan kalau misalnya kita punya quantum gravity, kita bisa menggabungkan konsep partikel sama general covariant field sehingga kita punya satu objek aja. Jadi untuk mendapatkan teori quantum gravity itu sebenarnya bukan masalah yang bisa dicari gitu. Itu memang natural kita harusnya kalau misalnya melihat pattern harusnya gravity harusnya bisa dipangkas. Nah, physicist sudah berusaha mencoba dengan dua hukum utama. Yang pertama itu batu-batu tinggi. Nah, untuk mengkuantisasi gravitasi melalui jalur ini itu akan lebih natural apabila GR-nya itu kita modify dulu. Biasanya kalau pakai jalur ini kan biasanya simetriknya itu kita ekspansi dalam bentuk linearized field kayak gini yang kemarin saya jelasin sebelumnya. Ya. Nah, sebelum kita melakukan kuantisasi ini biasanya dimodify dulu. Dimodify-nya dalam hal sini kasusnya ibu juga saya. Biasanya dia masih graviton. Nah, kalau kemarin kan kita udah bahas ini kita bisa dapat persamaan linearized EFE ya. Kalau nggak salah gini kan, mana sih? Ya, benar ya. Ini kan ini kayak persamaan wave biasa, ini sumbernya. Nah, suku inilah yang akan kita quantize itu biasanya H ini.
ini kan dia kayak semacam gangguan di field ya. Ini kita quantize. Nah dari sini kita punya konsep graviton nanti. Nah tapi graviton di sini yang datang langsung dari sini dia biasanya nggak bermassa. Jadi kalau misalnya pad yang diambil oleh perturbatif itu dia biasanya akan dimodify dulu si ininya supaya kita punya massive graviton. Itu satu. Jadi tetap karena kita merasa GR itu perlu di-quantize, supaya dia bisa lebih mudah di-quantize, kita modify dulu si classical QB. Nah, selanjutnya ini approach yang kedua itu non-perturbatif. Ini juga supaya bisa lebih mudah dikuantisasi GR klasik itu, kita modify dulu contohnya di aksi apa ya, Einstein-Hilbert. Ini biasanya kita kasih suku tambahan yang kita sebut Holzkern. Jadi nanti ini kita punya suku Holz action. Nah, aksi inilah yang kita kuantisasi, nanti kita bisa dapatkan bersama aspek variabel dan segala macamnya. Ini nanti di kuliah kedua, ya, di kuliah kedua ini nanti kelas kedua. Nah, ada yang tanya dulu, ada lagi nih. Lanjut. Ya. Terakhir kan sebelumnya kenapa GR harus dimodify? Yang pertama karena observational anomaly, yang kedua karena GR sendiri itu juga belum lengkap dan ada beberapa problem. Yang terakhir itu GR-nya sendiri bisa secara natural digeneralisasi, karena untuk mendapatkan GR itu kita butuh ngasih beberapa requirement yang sebenarnya nggak terlalu natural. Kita lihat ya. Kemarin itu saya jelasin di review course itu tentang manifold. Kita punya manifold M. Nah, ini kita pakai untuk memodelkan space time. Nah, di manifold ini kita introduce dua hal ya. Satu kan ada metrik G. Ini kita pakai untuk mengukur. Ya. Nah, dari metrik ini kita bisa ukur panjang vektor, kita bisa punya sudut, definisi sudut. Kan metrik ini bisa dipakai buat dot produk ya, buat sudut ya. Intinya di metrik ini kita definisiin metrik di manifold itu supaya kita bisa melakukan geometri, mengukur sudut, mengukur besaran, segala macam. Nah, selanjutnya kita definisiin juga di manifold itu connection ya. Koneksi ini gunanya untuk menghubungkan. Jadi karena yang seperti saya jelasin kemarin, karena ruangnya sekarang itu melengkung. Nah, jadi untuk bisa kalau metrik itu dia hanya kerja di satu titik, di satu ruang tangent space ini. Tapi untuk tangent space yang lain, kalau kita mau menghubungkan antara dua tangent space dengan titik yang berbeda, itu kita butuh yang namanya koneksi. Ya, di koneksi ini gunanya adalah untuk menghubungkan. Nah, dan kalian ingat yang namanya turunan itu kan kita ngambil dua titik ya. Jadi karena dua titik yang berbeda di dalam satu manifold atau satu ruang vektor. Nah, dengan adanya koneksi itu mengizinkan kita untuk melakukan diferensial atau kalkulus di
M dengan jurang hukum. Ya, jadi dua hal ini penting. Nah, dan kemarin saya jelasin juga kalau secara umum metrik dan connection itu saling lepas satu sama lain, saling independen, dan dia nggak perlu bisa didefinisikan tanpa yang lainnya. Jadi kita bisa pakai metrik aja, kita bisa pakai connection aja, kita bisa pakai dua-duanya, dan mereka nggak saling bergantung satu sama lain. Nah, lalu di sini coba kita, ini kan ada vektor potensial. Vektor potensial itu yang biasa kalian tulis ini, tapi ininya sendiri itu dia metrik. Dia matriks. Jadi ini alfa beta. Jadi si komponen ini dia bukan skalar, tapi dia secara umum itu dia matriks. Ya. Oke. Nah, dan dia itu bisa ditulis dia sebenarnya secara umum dia sebenarnya kalau misalnya kita ambil koneksinya umum, dia bisa ada 3 bagian, ini, dan ini. Dan untuk GR, ini yang biasa disebut Christoffel symbol. Ini itu bagian conversion, ini bagian distribution. Nah, kalau untuk GR kita suku yang ini kita selalu set sama dengan 0. Jadi kita cuma GR itu connection yang kita pakai adalah koneksi yang ditulis dengan Christoffel symbol. Biasanya kita sebutnya nama koneksinya Leibniz beta. Dan kondisi yang kita kasih supaya connectionnya umum ini biasanya kita nyebutnya affine connection. Jadi Leibniz beta itu ada dua, satu torsionless condition. Sama yang kedua itu metric compatibility. Metric compatibility ini yang ini kalian tahu. Nah, setelah kita masukin dua kondisi ini ke affine connection, barulah si affine connectionnya akan jadi Christoffel symbol. Nah, jadi GR itu dia diturunkan, dia basisnya adalah si Christoffel symbol ini kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melihat secara lebih umum, kita harusnya nggak perlu pakai kondisi si dua kondisi ini, torsionless dan metric compatibility. Dua kondisi ini kan menyebabkan dua ini ntar jadi 0. Nah, sekarang kita bisa generalisasi GR hanya dengan menggunakan affine connection aja, nggak usah pakai Christoffel symbol. Nah, ternyata mereka sudah diturunkan bahwa ternyata selain GR itu ada dua teori lagi yang ekivalen dengan GR saat kita ambil kasusnya vakum. Nah, jadi teorinya itu selain GR itu kan tadi kita pakai dengan mengasumsikan bagian ini 0, bagian ini 0. Nah, jadi nanti ada 3 besaran lagi. Dari kasus yang paling umum kan ada 3 besarannya itu ada 5 tensor, ini 5 tensor, terus ada T ini torsion tensor namanya, terus ada satu lagi Q alpha beta, ini sama dengan ini non-metricity. Nah, kalau misalnya kita ambil ininya 0, ya itu kalian sudah ada. Kalau misalnya bagian torsion dan non-metricity-nya 0, kita dapat teori space time atau teori ruang lengkung, di mana besarannya yang kita pakai untuk menyatakan
untuk mendeskripsikan manifold itu si 5 tensornya, dan ini yang bisa kita sebut dengan DR kan. DR itu basisnya 5 tensor. Nah, teori lain itu dia ngambil 5 tensornya dan ininya 0. Jadi kita punya teori ruang waktunya dinyatakan oleh torsion. Nah, ini teori yang ini teleparallel gravity. Nah, satu teori lagi yang saat kita pilih 5 tensor dan torsionnya 0, kita teorinya itu di menjelaskan teori adjacency kelemahan uang melalui non-metricity. Nah, ini yang disebutnya ini yang simetrik teleparallel. Nah, untuk kasus vakum di mana si T mu-nya 0, tiga teori ini setara, tapi yang dipakai itu teori relativitas umum. Nah, jadi secara natural GR itu bisa digeneralisasi dengan menghilangkan kondisi ini. Nah, ini teori yang affine connection-nya nggak dibatasi apa-apa, semuanya dipakai, itu yang biasanya kita sebut simetrik affine GR. Ya, ini nanti kita belajar di kuliah kita ke depan. Ya, dan masing-masing teori ini sendiri juga dia bisa diekspansi menjadi FR-nya kan, FR ini jadi FP. Artinya kalau FR kan ini biasanya ada suku tambahan R kuadrat, ini bisa suku tambahan E kuadrat, suku tambahan F I kuadrat dan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Selesai dulu ya kuliah hari ini.